jangan serius semua gitu kan. Jadi aku kayak tarik nafas, jangan sampai gimana gitu. Aku tadinya latihan suara bulat juga, cuma susah ya guys ya. Jadi udah jadi apa izin kali boleh majuan dikit. Nah, oke. Kelewat Pak. Energinya makin moncer di dunia bisnis. Seperti apa sih yang sampai di detik ini sendiri menyangka kasih dari kita tahu prakteknya di dunia acting segala macam sekarang di bisnis. Pastinya nggak nyangka, cuma balik lagi hidup yang aku jalani sekarang tuh udah hidup yang aku doakan gitu ya. Dari dulu memang aku tuh tujuannya adalah syuting untuk nabung, untuk bisa bikin usaha gitu kan. Tapi bukan berarti aku melupakan dunia entertain. Aku benar-benar punya kerinduan yang besar sekali untuk kembali syuting lagi. Mau banget main film atau series gitu kan. Kalau sinetron mungkin belum karena terlalu menyita waktu. Kasian juga suamiku sinetron, terus akunya sinetron, nanti anak-anaknya nggak ada yang jagain gitu kan. Jadi keren banget sih. Jadi semoga produser-produser sini ya kalau ketemu ngajakin main film, jangan ngajakin collab sponsor. Oke, tapi kita sendiri tahu nggak sih untuk kebahagiaan hari ini? Tahu banget. Kita juga hari ini tadinya mau dukung, samperin gitu. Misalnya aku kan selalu nemenin dia juga tadinya mau nemenin aku, cuma kan dia ada tanggung jawab harus syuting. Terus dia juga lagi demam, lagi 39, tadi dia harus ke dokter sendiri. Terus habis dari dokter dia harus langsung syuting. Jadi ya nggak apa-apa deh, tadi sih kita chatting aja, video call. Jadi beban tersendiri nggak sih kan sekarang kamu jadi entertainment woman ya? Jadi bukan aktor lagi. Kalau jadi beban tersendiri sih pasti jadi tantangan lagi gitu ya. Maksudnya pastinya seneng karena ya kan kalau jadi entrepreneur jadinya bisa buka banyak lapangan pekerjaan kan. Jadi maksudnya lebih berdampak lagi gitu. Tapi ya balik lagi pengen tetap balik syuting. Sudah berapa lama sih Sally vakum syuting? Dari anak aku udah mau 4 tahun, aku itu dari hamil 5 bulan, berarti udah 4,5 tahun ya. 4,5 tahun. Ya. Nah, kira-kira nih kalau ada tawaran ke depan, merasa agak-agak bingung atau kagok lagi nggak sih kalau untuk acting? Enggak sih kayaknya, karena itu udah mendarah daging ya. Maksudnya acting itu udah jadi passion aku juga gitu, bisnis juga passion aku. Jadi ya pengen sih nantinya cari cara gimana bisa jalanin dua-duanya gitu. Tapi peran apa yang paling kamu inginkan kalau kembali syuting ya? Peran anak SMA. Iya pokoknya pengen peran yang apa aja sih, tapi yang pasti bisa jadi contoh yang baik nanti buat anak-anak aku kalau anak-anak aku nonton. Berarti saat ini lebih enjoy untuk berbisnis ya? Iya, karena kalau berbisnis ini kan sekarang juga udah bukan tim kecil ya, udah jadi tim yang besar gitu. Jadi aku juga bisa lebih fleksibel ngatur jadwal, jadi aku bisa sambil ngurus anak-anak, sambil ngurus bisnis. Ketimbang syuting cuannya? Apa? Ketimbang syuting cuannya gedean mana? Semuanya didapatkan dengan kerja keras, berkeringat, jadi sama aja. Sama aja. Kakak mau menjebak. Tapi kalau misalkan memang tampil di depan layar kaca, jadi ini harus ngantor dulu. Gimana nih mungkin sampai saat ini adaptasinya seperti apa sih? Adaptasinya sebenarnya aku tuh sekarang udah nggak harus selalu ke kantor karena kan udah ada tim yang tadi aku udah bilang. Aku tuh lebih jadi karena aku basicnya juga nge-host, aku seneng live kan. Jadi aku tuh kayak bisa berinteraksi langsung sama konsumen gitu. Jadi live terus ya memang harus ada business travel kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya lebih tetap banyak di lapangan daripada di balik meja gitu. So itu mungkin salah satu target marketingnya nggak sih? Sekarang apa seorang marketing? Iya. Ya pasti sih kalau menurut aku ya benar sih. Aku tuh jadinya bisa lebih dekat sama konsumen karena mereka juga memang aku sebagai figur. Ya, oke, Bang, mungkin boleh diperkenalkan dengan siapa dan menang nominasi apa, Bang? Oke, ya saya dengan Ernest Sulaiman, saya co-founder dan CEO dari Recosystem, menang nominasi untuk bagian moral and environmental leadership. Jadi dari apa yang saya lakukan ini, saya bareng teman-teman di Recosystem membangun aplikasi circular economy terbesar se-Asia Tenggara. Saat ini kita sudah mengelola sekitar 130 juta kilogram sampah secara bertanggung jawab, di mana 87 juta dari itu bisa diolah kembali menjadi material yang bermanfaat kembali untuk didaur ulang ataupun sumber energi baru terbarukan. Dalam ekosistem yang kita kelola juga, kita telah melakukan empowerment ke 8.000 para pekerja sektor persampahan, 1.000 lapak dan mitra agregasi sampah di 126 kota kabupaten.
mungkin isu-isu di Indonesia sendiri kan banyak tentang lingkungan sendiri Bang. Nah, apa yang dilakukan oleh tim Abang untuk saat ini? Ya, jadi sebenarnya pertama kita meningkatkan awareness ya, bahwa pentingnya untuk mengelola sampah dari rumah, dari sumber, gimana kita bisa memilah sampah yang daur ulang, organik, dan yang tidak bisa dikelola atau sampah umum gitu. Dari situ kita bisa mengurangi tumpukan ataupun pembuangan sampah ke TPA. Bayangin mayoritas sampah itu 50% atau 50%-nya dari sampah organik. Dimana sampah organik ini sebenarnya bisa membusuk secara alami dan dijadikan kompos. Oke, kita misahin organik 50% hilang. 30% lainnya adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang kembali, seperti sampah elektronik bekas, minyak jelantah, air mineral botol, kardus, kertas, kaca, logam gitu. Sebenarnya sisanya tinggal berapa? 15-20% gitu. Jadi sebenarnya penumpukan sampah di TPA ataupun yang mencemari lingkungan bisa kita kurangi 80% jika pemilahan terjadi dari sumber. Jadi edukasi itu yang kita lakukan di aktifnya sosial media ataupun campaign kita dengan brand-brand ataupun influencer. Yang kedua adalah membuka akses pengolahan sampah. Jadi dengan pengelolaan sampah yang fasilitasnya kita bangun dari stasiun daur ulang, tempat pemulihan material, ataupun mitra-mitra agregasi sampah, kita membuka akses buat masyarakat, kawasan perkotaan, pemukiman untuk bisa kelola sampah bareng kita. Kita udah ada sekitar 90.000 individu yang mengelola sampah bersama kami dan 200 bisnis ataupun fasilitas yang bekerja sama mana fasilitas umum. Seperti contoh kalau di dekat sini MRT Station itu kita yang kelola sampahnya, Gedung Sarinah, ataupun perumahan-perumahan seperti Citraland Surabaya, Kota Baru Parahyangan Bandung, di across beberapa kota. Tapi ada kerjasama dengan pemerintah nggak sih? Karena kan salah satunya ada program bank sampah di pemerintah sendiri. Dari pihak Abang sendiri ada nggak sih kerjasama dengan pemerintah? Ya, ada. Jadi kita selalu bekerja sama dengan stakeholders ataupun para pemangku kepentingan. Salah satunya pemerintah gitu. Ada salah satu contoh di Kota Mojokerto, kita kelola TPST-nya di sana. Jadi TPST yang dimiliki oleh pemerintah itu disupport oleh kami dan beberapa perusahaan-perusahaan Jepang yang mensponsori aktivitasnya kami. Selain itu di Jakarta kita juga merupakan mitra program Jakarta Sadar Sampah, di mana kita memberdayakan bank sampah dengan perusahaan nasional pun seperti Astra Internasional. Kita ada program pemberdayaan lebih dari 200 bank sampah. Jadi kita nggak berusaha untuk menggantikan para stakeholders di pengelolaan sampah. Kita berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak, jenis sampah yang bisa diolah lebih banyak. Berdasarkan data perhitungan kita, para pekerja sampah yang bekerja sama Rekosistem, upah pemasukannya naik 2,17 kali. Dan bank sampah ataupun lapak sampah yang bekerja sama dengan kita naik 1,6 kali jenis-jenis sampahnya. Karena sebelumnya mereka nggak punya akses, kita bisa punya akses. Bahkan sampah yang kita kumpulin bisa kita ekspor, kita jual. Kalau orang-orang bilang sekarang suka meremehkan Indonesia, bilang Indonesia tempat pembuangan sampah negara-negara maju, kita terbalik. Dengan platform yang kita semua udah traceable, membuka aksesnya, kita yang kirim ke negara maju untuk sampah-sampah kita bisa diolah menjadi sumber daya bernilai. Thank you Bang. Terima kasih. Ya, Mas, terkait penghargaan ini, boleh tahu penghargaan apa ini Mas yang didapat? Ya, kita dapat penghargaan di kategori akademik, education dan juga inovasi. Yang agak kencengan dikit suara bandnya. Ya. Untuk akademik ya? Akademik, di kategori akademik. Kategori akademik. Berarti salah satunya termasuk pengembangan soal akademik atau gimana? Ya, jadi kami dari Cakap, kami adalah upskilling platform di Indonesia yang mencakup language learning, vocational training, dan juga professional skills. Saat ini kami sudah punya lebih dari 6 juta siswa terdaftar di platform kami dan juga lebih dari 3.000 educators yang actively teaching di platform Cakap saat ini. Berarti peningkatan professional skills ya. Nah, melihat kondisi saat ini ketika sebuah instansi atau sebuah perusahaan menerima karyawan dengan nilai akademik, dari Cakap sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentunya sekarang perkembangan zaman untuk skill-skill baru mungkin seperti AI ataupun language proficiency, tentunya ini menjadi satu requirement baru ya, di mana kami juga turut aktif untuk ikut serta meningkatkan skill-skill
yang memang relevan dengan industri yang saat ini. Jadi kami punya beberapa solusi seperti practical learning, self-paced learning, sampai AI tutor, di mana para student ini bisa belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di kehidupan sehari-hari di luar dari kelas. Berarti pengembangan ke depannya seperti apa dari Cakap sendiri? Pengembangan ke depan tentunya masih banyak sekali vertikal yang perlu diisi, dan saat ini kami masih baru menjangkau sekitar Pulau Jawa, dan tentunya masih Indonesia sangat luas, masih ada kota-kota lain di Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua dan Kalimantan yang masih bisa kami kembangkan lagi dengan solusi-solusi kami. Kedepannya mungkin akan berbuat apa untuk mungkin anak-anak Indonesia yang akan menjadi Indonesia emas nanti? Ya tentunya Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita punya lebih dari 200 juta tenaga kerja di usia produktif ya, di mana untuk benar-benar bisa meng-unlock skill ataupun potensi dari tenaga kerja ini membutuhkan peningkatan skill yang juga bisa relevan dengan dunia kerja, dan tentunya ini hal yang akan kita lakukan dengan platform yang kami sediakan. Oke, Aban. Terima kasih. Dengan siapa, Bang? Tommy Yunus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.